Shalom anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi ya di hari Senin yang indah ini. Yuk, sebelumnya kita memulai setiap kegiatan aktivitas di pagi hari ini, kita mau merenungkan firman Tuhan bersama-sama ya. Kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata karena kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah berkumpul kembali meskipun dalam keadaan virtual. Tapi kami percaya kuasa Tuhan, hikmat Tuhan tetap ada di setiap kami yang mendengarkan renungan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, anak-anak, renungan firman Tuhan di pagi hari ini Bu Nola beri judul Be Positive. Ya, sekali lagi Be Positive. Ayatnya sendiri Bu Nola ambil dari Filipi 4 ayat 7. Filipi 4 ayat 7. Yang ada Alkitab, dibuka yuk Alkitabnya. Kalau yang nggak ada Alkitabnya, bisa ikuti Bu Nola baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, damai sejahtera Allah yang melampaui akal akan memelihara dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, anak-anak, masih ingat nggak? Ayo, tadi judulnya apa ya? Ih, pinter. Judul firman Tuhan atau renungan hari ini itu adalah be positive. Be positive itu artinya bagaimana ya kita menjadi orang yang selalu berpikiran positif gitu. Nah, kali ini Bu Nola mau ajak kita sama-sama mengenal tokoh-tokoh Alkitab, siapa aja ya yang mempunyai pikiran positif. Kita lihat yang pertama. Yang pertama, kita belajar dari Daud. Ya, seperti yang kalian tahu nih, bagaimana seorang Daud yang badannya tidak terlalu besar dan juga umurnya masih muda ketika harus melawan Goliat, ya, yang begitu besar, gitu ya. Tapi Daud tidak gentar. Nah, kemudian bagaimana ketika Daud yang bersahabat dengan Jonathan akhirnya harus kehilangan atau harus persahabatannya itu menjadi tidak baik hubungannya, dan kemudian bahkan ketika Daud sampai hendak dibunuh oleh Raja Saul, ya. Nah, Daud menghadapi hal-hal yang tadi sudah kita dengar. Tapi tahukah kita bahwa Daud tidak pernah berputus asa? Karena apa? Karena satu, yaitu bahwa Daud sadar bahwa ia dapat selalu bergantung sama Tuhan. Karena Tuhan yang ia sembah adalah Tuhan yang penuh dengan sumber pengharapan, ya. Kemudian dia percaya janji Tuhan adalah iya dan amin, sehingga Tuhan tidak pernah mengecewakan dia meskipun ketika Daud ada di dalam keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan, ya anak-anak. Nah, kemudian untuk tokoh Alkitab yang kedua
kita belajar dari Bapak Ayub. Ya, seperti yang kalian tahu, Bapak Ayub ini adalah seorang yang bagaimana ya sama Tuhan. Nah, ketika Bapak Ayub ini di satu kali secara tiba-tiba Bapak Ayub harus kehilangan keluarganya, harus kehilangan istri dan juga anak-anaknya. Kemudian kehilangan harta bendanya atau semua yang dia miliki. Dan gak cukup sampai di situ aja anak-anak, tapi Bapak Ayub ini juga harus menderita sakit ya, yaitu kehilangan kesehatannya ya anak-anak ya, menderita sakit yang mungkin seperti yang kalian lihat di gambar nih. Aduh, mungkin bagi kita itu ngeri Bu, atau mungkin aduh kita bisa katakan itu seperti sedikit menjijikkan Bu, menakutkan Bu gitu. Penyakit kulit yang mungkin kalau kita menghadapinya atau kita mengalaminya, mungkin kita juga tidak akan sanggup ya anak-anak. Nah, tapi ketika Bapak Ayub menghadapi hal-hal yang tadi kita sudah bahas, apa yang terjadi? Bapak Ayub sama sekali tidak bergantung pada keadaan, tidak bergantung pada situasi yang membuat Bapak Ayub susah. Ya, Bapak Ayub tidak marah sama Tuhan, tidak ngamuk sama Tuhan, tapi Bapak Ayub tetap percaya pada rencana Tuhan. Ya, setelah hal-hal yang terjadi kepada Bapak Ayub tetap berserah kepada Tuhan. Nah, kemudian yang ketiga, kita belajar dari Rut. Ya, kesusahan Rut dimulai ketika suaminya meninggal. Ya, sehingga Rut menjadi atau mengalami kesulitan ekonomi dan akhirnya Rut harus pindah dari kota kelahirannya dan mengurus mertuanya yang sudah tua. Ya, kalian bisa bayangkan nih, contohnya mungkin ketika kalian harus pindah sekolah atau pindah rumah. Itu tentu tidak mudah ya, karena kalian atau kita harus memulainya segala sesuatu dari awal lagi anak-anak. Nah, tapi apa yang terjadi kepada Ruth? Ruth menghadapi dan menjalani hidupnya dengan setia, ya. Dia tidak bersungut-sungut dan tidak berkeluh kesah kepada Tuhan. Sehingga ketika Tuhan mendapati Ruth setia, kehidupan Ruth menjadi semakin baik di hari-harinya yang akan datang. Nah, dari 3 tokoh Alkitab tadi yang sudah kita pelajari sama-sama atau sudah kita dengarkan sama-sama, kita belajar bahwa kita mempunyai pikiran positif, yaitu yang pertama apa ya? Yang pertama adalah kita selalu meyakini bahwa ketika kita hidup di dalam Tuhan, di dalam kebenaran, bahwa kita tahu selalu ada pengharapan di hari-hari kita yang akan datang. Mungkin kita pada saat ini susah, atau mungkin kita pada saat ini sedih, tapi percayalah ya, bahwa di dalam Tuhan itu kita selalu memiliki pengharapan untuk hidup yang lebih baik ya. Oleh sebab itu, kita harus selalu percaya pada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sendirilah yang mempunyai kehidupan kita. Ya anak-anak, nah yang terakhir kita harus setia sama siapa? Setia sama Tuhan kita.
Yaitu sama Tuhan siapa ya? Setia sama Tuhan Yesus ya. Contohnya nih, ketika saat ini kita masih dalam masa pandemi. Hari ini Bu Nola sempat bertemu dengan Bu Desi dan juga Bu Diana. Lalu kami ngobrol-ngobrol nih gitu. Di masa pandemi ini kita tidak lepas dari rasa khawatir, tidak lepas dari rasa cemas, atau mungkin tidak lepas dari rasa jenuh atau bosan gitu ya, atau mungkin kangen sama kalian. Nah, tapi selalu ada positive vibes atau nilai positif dari segala sesuatu yang kita alami. Contohnya, contohnya adalah sekarang nih yang Bu Nola rasakan. Bu Nola sekarang lebih nggak terlalu gaptek loh, gitu. Bu Nola sekarang mungkin bisa lebih kreatif. Bapak Ibu guru kalian juga mungkin bisa lebih kreatif ya. Coba kalau nggak ada pandemi, mungkin Bu Nola tidak bisa sekreatif ini. Bu Nola sudah bisa membuat poster, Bu Nola sudah bisa membuat desain yang, mungkin sudah membuat, bisa membuat banner. Terus Bu Nola juga bisa membuat ini contohnya, bisa membuat PowerPoint yang lebih menarik lagi, terus juga yang ada suaranya gitu ya anak-anak, gitu. Nah, terus lalu Bu Desi sama Bu Diana bilang, "Iya Bu, betul," gitu. "Kami juga merasakan kok, kami bisa menjadi lebih kreatif." Nah, itu salah satu contohnya ya, bahwa kita harus tetap mempunyai pikiran positif apapun, bagaimanapun keadaan kita, ya. Karena ketahuilah yang bisa mengendalikan kita itu adalah bukan kita sendiri anak-anak, yang bisa mengendalikan hidup kita itu adalah Tuhan, yaitu Tuhan Yesus, ya. Nah, kiranya renungan firman Tuhan di pagi hari ini bisa memberkati kita semua ya anak-anak. Yuk, sebelum kita memulai setiap kegiatan aktivitas di pagi hari ini, Bu Nola ajak kita tutup mata, kita berdoa untuk menutup renungan firman Tuhan hari ini. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur ketika Tuhan mengingatkan bahwa setiap kami harus selalu mempunyai pikiran positif di dalam Tuhan. Karena kami percaya damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan itu ada di dalam kehidupan kami. Mungkin tidak bisa kami pikirkan Tuhan, baik secara akal dan budi kami, tapi kami percaya bahwa Tuhanlah yang menguasai hidup kami, maka Tuhanlah yang memegang hidup kami Tuhan. Ajar kami selalu memiliki pikiran positif, ajar kami selalu memiliki pengharapan, ajar kami selalu memiliki rasa yang percaya kepada Engkau dan selalu setia kepada Engkau. Sehingga apapun yang terjadi di dalam hidup kami, biarlah itu adalah rancangan Tuhan yang terbaik yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami mau melanjutkan setiap kegiatan dan aktivitas kami. Kiranya Tuhan tutup bungkus kami semua, anak-anak untuk dapat belajar. Kiranya Tuhan memberikan kepintaran. Bapak Ibu guru juga boleh memberikan pengajaran yang mudah dimengerti, bahkan hikmat Tuhan itu boleh mengalir di dalam setiap pembelajaran Bapak Ibu guru kami Tuhan. Tuhan juga boleh memberkati orang tua kami dengan segala aktivitas mereka, baik yang ada di rumah maupun yang ada di luar rumah, dengan kesehatan, dengan penyertaan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Allah, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, anak-anak, terima kasih ya. Sampai ketemu di minggu depan. Stay safe, stay healthy. Jesus bless you all.